Perkenalkan, saya atas nama Yohanes Marius Anyidadi ingin menjelaskan cara pengukuran poligon terbuka yang telah kami lakukan. Poligon terbuka adalah serangkaian titik di mana titik awal dan titik akhir tidak berhimpit atau titik awal tidak sama dengan titik akhir. Dan poligon terbuka ini biasanya dilakukan untuk perhitungan atau pengukuran irigasi, jalan, dan juga sungai. Alat-alat yang biasa digunakan untuk pengukuran terbuka ini sama seperti pengukuran poligon tertutup, yang dimana masih menggunakan alat teodolit dan juga alat ukur meter tangan dan meter roll. Langkah-langkah pengukuran: sebelum melakukan pengukuran, lakukanlah observasi pengukuran di lapangan untuk menentukan titik-titik pengukuran. Pada saat melakukan observasi, tentukan titik-titik yang akan diukur dengan jarak STA 25 meter sampai dengan jumlah 200 meter, disesuaikan dengan jarak yang ingin diukur. Langkah-langkah yang pertama: 1. Periksa alat. 2. Survei lokasi. 3. Pemetokan titik ukur. 4. Pemasangan tripod. 5. Pemasangan alat teodolit. 6. Pengunci alat teodolit, sentering alat teodolit dan sentering dan juga setel nifo kotak dan tamu yang ada pada alat teodolit. Yang berikutnya, mengatur sekrup alat, pemutar teropong, dan lalu mencari arah utara. Setelah melakukan cari arah utara, kita melakukan pengambilan koordinat, menentukan X dan YZ. Lalu berikutnya mencari angka azimut dengan mencatatnya. Kemudian berputar untuk melakukan pengambilan pada patok ke depan. Lakukan hal tersebut sampai selesai, di mana setelah melakukan pengukuran pada patok depan, dilakukan pada patok belakang. Sekian dan terima kasih. Baik, setelah melakukan pengukuran pada poligon terbuka, kita langsung saja memasukkan data pada Microsoft Excel dan melakukan perhitungan. Pertama yang harus dilakukan pada perhitungan Microsoft Excel ini, kita menghitung derajat desimal. Derajat desimal ini didapat dari derajat sudut horizontal biasa ditambah dengan menit sudut horizontal biasa, lalu dibagi dengan 60, tambah lagi dengan detik sudut horizontal biasa, lalu dibagi dengan 3600. Kemudian perhitungan berikutnya kita melakukan pada sudut beta di sudut horizontal biasa. Sudut beta pada sudut horizontal biasa ini didapat dengan cara derajat desimal dari patok depan ke patok belakang dikurang dengan derajat desimal pada data patok depan patok depan, lalu ditambah dengan, jika kurang dari 360 ditambah dengan 360. Kemudian yang dilakukan pada perhitungan selanjutnya, derajat desimal pada sudut horizontal biasa. Derajat desimal pada sudut horizontal biasa ini sama halnya dengan perhitungan pada derajat desimal sudut horizontal biasa dengan cara derajat sudut horizontal biasa ditambah dengan menit sudut horizontal biasa, lalu dibagi dengan 60, ditambah dengan detik sudut horizontal biasa lalu dibagi dengan 3600, akan mendapatkan hasil yang tertera di sini. Kemudian pada sudut beta sudut horizontal biasa ini dengan cara patok derajat desimal dari patok yang alat berdiri ditembak pada patok belakang, lalu dikurang pada patok depan, akan mendapatkan hasil di sini. Dan kemudian beta rata-rata ini kita ambil dari sudut beta sampingnya.
azimut ini kita ambil dari derajat desimal sudut horizontal luar biasa dengan cara copy paste. Kemudian derajat desimal pada sudut vertikal. Derajat desimal pada sudut vertikal ini didapat dengan cara derajat sudut vertikal ditambah dengan menit sudut vertikal lalu ditambah dengan detik sudut vertikal lalu dibagi dengan 3600 akan mendapatkan hasil yang tertera di sini. Kemudian sudut healing. Sudut healing ini dimana kami menggunakan alat healing, jadi kita mengambilnya dengan dari derajat desimal sudut vertikal di samping. Jarak didapat dengan cara 100 kali bacaan benang atas dikurang bacaan benang bawah kali cos dalam kurung radians dalam kurung perhitungan sudut healing pangkat 2 akan mendapatkan hasil di sini. Jarak delta x didapat dengan cara jarak patok 1 ke patok 2 kali dengan sin dalam kurung radians dalam kurung sudut asimut akan mendapatkan hasilnya delta x. Delta y didapat dengan cara jarak patok 1 ke patok 2 dikali dengan cos dalam kurung radians dalam kurung sudut asimut akan mendapatkan delta y, dan delta z didapat dengan cara jarak patok 1 ke patok 2 atau patok alat berdiri ke depan ditambah dengan dikali dengan tan dalam kurung radians dalam kurung sudut healing ditambah dengan tinggi pesawat lalu dikurang dengan benang tengah akan mendapatkan delta z. Kemudian koordinat ini disesuaikan dengan cara pengambilan waktu pengukuran dengan menggunakan aplikasi GTM atau GPS yang sudah disiapkan sebelum pada waktu pengukuran. Lalu dengan cara koordinat X dikali dengan sebelum dimasukkan pada tabel akan dilakukan di luar dengan cara dikali dengan 1000. Kemudian hasil yang telah dimasukkan ke dalam tabel dihitung dengan cara koordinat sesudah ditambah dengan delta x, begitu juga dengan delta y ditambah dengan koordinat sebelumnya ditambah dengan delta y, begitu dengan koordinat z ditambah dengan koordinat awal ditambah dengan delta awalan delta z. Setelah mendapatkan hasil perhitungan koordinat x dan y untuk melakukan plot, di sini kita akan membuat tabel baru di sebelah dengan cara mengcopy lalu paste dia lalu menyesuaikan dengan keterangan dan nomor.
dan yang akan dimasukkan pada Civil 3D. Sekian dan terima kasih.